Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi, selamat datang di channel Madam di Tarot. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat, bahagia, penuh berkah kelimpahan. Sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like, komen, subscribe di YouTube channel saya. Dukungan teman-teman sangat berarti dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, salam kenal, salam bahagia. Sehat dan sejahtera selalu. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kali ini aku akan buat general reading ya untuk zodiak Scorpio. Temanya pesan penting yang perlu kamu ketahui ya teman-teman. Oke, ini general reading, menarik energi banyak orang, jadi tidak bisa semua resonate ya 100%. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ambil yang positifnya aja, diaminkan yang baik-baik ya. Oke, kita mulai readingan untuk Scorpio. Pesan penting yang perlu kamu ketahui. Bacaan ini timeless, tidak ada batasan waktunya. Jadi kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat teman-teman. Ya, kita mulai readingan untuk Scorpio. Pesan penting yang perlu kamu ketahui ya. Pesan penting yang perlu kamu ketahui, Scorpio. Ya, bisa jadi pesan penting ini sebagai acuan ya teman-teman, atau bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi ya. Coba kita cek ya energinya. Pesan penting yang perlu kamu ketahui, Scorpio. Ya, bottom of the decknya, how can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment ya. Ya, jadi sebentar ya, aku lihat dulu ini. Who am I ready to forgive ya. Apakah kamu sudah siap untuk memaafkan dirimu? Where am I called to use my voice right now? Jadi kayak kamu ingin menyuarakan ya. Mungkin ada yang dipendam ya selama ini gitu loh. Kamu ingin mengutarakannya tapi kayak nggak keluar gitu ya. When was the last time I couldn't stop loving or smiling ya. Kapan nih terakhir kamu bisa ketawa gitu ya, atau bisa tersenyum gitu. Ya, di sini Scorpio ya. Ya, di sini how can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment. Jadi kayak kamu tuh kapan ya gimana ya aku bisa mencintai diri aku gitu loh. Ketika aku mencintai diriku, aku bisa mendapatkan banyak keberkahan gitu, banyak berkat gitu di saat ini. Ya, kamu terlalu keras ya dengan diri kamu sendiri nih teman-teman ya. Seperti kayak kamu memaksakan gitu loh. Mungkin kamu udah lelah, udah capek dengan situasi ini, tapi kayak kamu nggak bisa ngelak dari masalah itu. Kayak kamu nggak kamu merasa apakah aku berharga gitu ya. Kayak kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri. Kamu juga tidak bisa melepaskan ketakutan-ketakutan yang ada pada dirimu. Bisa jadi nih kamu banyak hal-hal yang membebani hidup kamu ya teman-teman. Kayak kamu udah gak bisa tersenyum lagi, gak bisa ketawa lagi gitu dalam kehidupan. Kayaknya isinya tuh yang kacau, yang kesedihan ya, kemarahan, ketakutan gitu loh teman-teman. Jadi kamu merasa
aku bisa nggak ya memaafkan diri aku gitu loh teman-teman. Apakah aku siap untuk memaafkan diriku gitu. Dengan orang-orang yang sudah banyak menyakiti diri kamu ya, membebani diri kamu, membuat kamu tidak nyaman gitu. Nah, di sini pesan penting yang perlu kamu ketahui, cobalah lebih lentur dengan kehidupan atau kamu lebih mencintai diri kamu sendiri gitu loh teman-teman. Buat diri kamu happy, buat diri kamu tersenyum. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu serius-serius amat gitu. Hidup itu kan buat belajar ya teman-teman. Kadang belajar itu memang kita mengalami ujiannya yang sulit gitu ya. Kadang juga kan di dalam belajar kita juga bisa bermain ya setelah melakukan pelajaran atau setelah selesai belajar kan kita masih bisa bermain gitu loh. Jadi jangan terlalu kaku gitu dengan kehidupan ya, karena ketika kita kaku dengan kehidupan, kita nggak fleksibel dengan kehidupan, kamu sendiri yang akan merasakan kesakitannya gitu teman-teman di sini. Jadi lebih semesta mengingatkan kepada kamu gitu loh. Kalau kamu ingin menyuarakan apa yang ada di dalam dirimu, keluarkan unek-unek kamu gitu. Terus juga lebih memaafkan dirimu nih, maafkan dirimu sendiri dulu karena kamu udah terlalu keras dengan dirimu, jadi kayak hidup ini berasanya harus begini, harus begitu gitu loh teman-teman. Jadi harus gitu. Kayak kamu tidak memberikan ruang ya untuk kamu bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa menikmati hidup kayak gitu. Jadi hey, kamu tuh hidup itu untuk bahagia gitu, hidup itu untuk belajar. Kalau belajar itu juga nggak perlu terus belajar kan, ada waktunya jeda, ada waktunya istirahat gitu. Kalau kamu lelah, kamu capek, ya kamu istirahat gitu ya, diingatkannya begitu oleh semesta gitu. Lebih sayangi dirimu, lebih cintai dirimu. Kalau kamu terus-terus memforsir diri kamu ya, tubuh kamu tidak akan kuat gitu. Akhirnya kena ke fisik atau juga bisa jadi penyakit gitu loh teman-teman. Jadi di sini maafkanlah diri kamu sendiri gitu ya yang udah keras kepada dirimu sendiri gitu. Maafkan juga orang-orang yang menyakiti kamu ya. Dan kamu ikhlas menerima kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Ketika ikhlas dan menerima, ada bimbingan ada petunjuk dari Tuhan gitu loh. Untuk kamu bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih mudah gitu ya. Yang nggak terlalu sulit-sulit amat gitu. Kalau kamunya terlalu kekeh, terlalu keras, terlalu angkuh dengan dirimu sendiri, akhirnya kamu lelah fisiknya gitu. Ketika lelah fisik yang ada jadi sumber penyakit teman-teman ya. Oke, sekarang aku akan menarik bagaimana sih cara untuk pesan yang perlu kamu ketahui untuk menarik keberuntungan kamu ya. Lalu juga di sini jangan terlalu dipendam sendiri. Kalau kamu nggak kuat ya kamu harus dengan yang ahlinya gitu ya. Curhatnya dengan yang ahlinya ya bisa misalkan dengan tarot reader ya, nggak selalu harus aku gitu, bisa yang lain di luar sana atau healing and coaching gitu ya teman-teman ya, supaya kamu bisa plong gitu dengan hal-hal yang membebani diri kamu. Scorpio, pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk menarik keberuntungan kamu ya. Pesan pentingnya apa nih? Ya, bottom of the deck-nya ada strategi ya. Ya, hidup itu juga harus berstrategi teman-teman.
Oke, di sini ada door to romance. Lebih penuh cinta gitu loh teman-teman. Penuh kenyamanan ya di sini ya. Ada second chakra Archangel Uriel. Di sini lebih eh, meningkatkan daya kreativitas kamu juga bisa di sini, atau kamu yang bikin kamu nyaman apa gitu loh teman-teman, atau hobi kamu apa. Karena ketika kamu melakukannya seperti hobi, kamu kayak nggak merasa kecapean gitu, nggak merasa terbebani karena itu hobi kamu gitu loh. Jadi tingkatkan daya kreativitas kamu yang bikin kamu happy, dan lakukanlah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika kamu melakukannya penuh cinta dan kasih sayang, hasilnya maksimal gitu loh teman-teman. Karena kamu gak terbebani. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, pasti kamu kan gak rasa capek, gak rasa lelah gitu. Karena memang itu kamu yang kamu suka gitu. Tapi kalau misalkan kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu pasti merasa cepet capek, nggak betah gitu loh. Dan kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, secapek apapun tuh kamu masih juga ada semangat karena kamu memang menyukainya gitu loh teman-teman. Jadi mulai gunakan apa ya, strategi ya teman-teman ya. Strategi atau jurus-jurus gitu melalui ide-ide, pemikiran, gagasan ya, yang bikin kamu bisa happy. Ketika kamu happy juga kamu kan bisa membahagiakan orang lain gitu, bisa membahagiakan dirimu sendiri, juga membahagiakan orang-orang yang kamu cintai gitu loh teman-teman ya di sini. Itu yang menarik keberuntungan kamu. Jadi kalau kamunya melakukannya dengan gembira ya, hasilnya pun akan maksimal. Tapi kalau kamu banyak tekanan atau banyak apa ya, disetir oleh orang lain, kamu nggak akan happy teman-teman. Nah jadi semesta ngingetin nih, oh kamu masih bisa loh mendapatkan banyak keberuntungan dalam kehidupan kamu ketika kamu fokusnya dengan apa yang kamu sukai, bukan dengan apa yang tidak kamu sukai ya. Oke, sekarang kita lihat pesan penting yang perlu kamu ketahui saat ini. Pesan penting yang perlu kamu ketahui saat ini ya. Ya, kamu di sini suruh lebih banyak cinta ya teman-teman. Tingkatkan energi cinta kamu juga bisa nih teman-teman. Karena dengan penuh cinta, apapun yang dilakukan dengan penuh cinta, itu hasilnya bagus teman-teman. Hasilnya maksimal karena pakai cinta gitu loh. Kayak kita masak, kalau kita nggak pakai cinta, amburadul rasanya teman-teman ya. Tapi ketika kita penuh cinta gitu ya, orang yang makan juga enak gitu teman-teman ya, merasakan gitu. Jadi kamu juga ketika kamu menuangkan cinta itu di makanan, orang itu juga jadi happy dengan makanan yang kamu buat gitu misalnya ya. Karena kamu bekerjanya atau ketika memasak itu kamu kirimkan energi cinta ke makanan itu gitu. Jadi orang lain yang makannya tuh kayak merasakan kenikmatan gitu loh teman-teman. Kayak juga merasakan kebahagiaan gitu. Dan kamu kan jadi bisa membahagiakan orang lain. Ya, di sini bottom of the deck-nya ada Knight of Swords ya. Pesan penting yang perlu kamu ketahui ya. Mungkin kamu disuruh lebih berani ya. Di sini banyak yang memendam ya. Gak bisa ngeluarin unek-uneknya. Jadi ayo berani gitu loh. Berani mengatasi hambatan yang terjadi ya. Ketika kamu bersuara atau menyuarakan sesuatu yang yang gak sesuai di dalam hati
aku juga jadi kesedek ya, yang nggak sesuai di dalam diri kamu gitu ya. Kamu patut untuk mengungkapkannya gitu, jangan takut. Oke, di sini Page of Wands ya. Sepertinya kayak kamu melihat kembali ya, mereview kehidupan kamu ke belakang gitu loh. Kenapa aku sampai seperti ini sekarang gitu, kok aku jadi nggak bisa tersenyum, nggak bisa ketawa gitu ya. Di sini ada Knight of Cups. Jadi pesan penting yang perlu kamu ketahui di sini, belajar dari pengalaman kamu sini teman-teman, pengalaman kehidupan kamu. Dan sekarang istilah kehidupan kamu itu dengan banyak cinta gitu. Ketika banyak cinta, hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu isinya stres, terus serius banget dengan kehidupan, bagaimana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi semesta ngingetin kamu, hidup itu untuk bahagia loh gitu. Hidup itu nggak melulu masalah kan gitu. Kan ada masa-masanya juga kamu mendapatkan kebahagiaan. Nah, syukuri itu gitu loh teman-teman. Jadi lebih melihat apa ya, bukan masalahnya tapi solusinya juga bisa, atau juga lebih melihat sisi bahagianya atau sisi positifnya, bukan yang dilihat tuh sisi sisi carut marutnya atau sisi kesulitannya gitu. Pasti kan perjalanan kehidupan itu kan ada sedih, ada bahagia, nggak sedih terus gitu kan. Ada bahagianya juga kan gitu. Nah, jadi lebih banyak bersyukur ya teman-teman di sini. Ketika kamu banyak bersyukur dan berterima kasih, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu akan mendapatkan kemudahan, kamu akan mendapatkan perubahan di dalam kehidupan. Jadi hidup itu tidak permanen ya teman-teman. Hidup itu dinamis, hidup itu fleksibel, hidup itu banyak perubahan. Kalau kita nggak mengikuti perubahan, ya kita sendiri yang akan kecewa gitu loh teman-teman. Jadi ikutilah perubahan yang ada ya. Contohnya juga kayak HP. HP itu kan berubah ya, berubah terus. Nah kalau kita nggak mengikuti perubahan zaman, atau sekarang sedang bertransformasi kita dengan apa-apa pakai online gitu. Kalau kita nggak ngikutin zamannya ya kita akan nggak maju-maju gitu teman-teman ya. Jadi ikuti perubahan yang ada, lebih natural gitu. Jangan terlalu kaku dengan kehidupan. Oke, sekarang Scorpio, pesan semesta buat kamu ya. Mungkin kamu disuruh ini teman-teman, lebih melihat apa ya, film-film yang lucu-lucu gitu teman-teman ya. Jadi kamunya bisa ketawa gitu. Ketika kamu bisa tertawa, kamu juga bisa ngelucu lagi kan sama orang lain ya. Jadi orang lain juga bisa jadi happy gitu teman-teman. Oke, di sini ada Magical Getaway ya, bottom of the deck-nya. Pesan penting yang perlu kamu ketahui nih, transformation teman-teman ya, barusan aku ngomong ya perubahan. Kita harus dinamis, fleksibel, harus mengikuti perubahan yang terjadi ya. Kalau kita nggak ngikuti kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita akan ditinggalkan oleh zaman gitu ya. Jadi lebih bertransformasi ya, lebih meningkatkan kemampuan diri, lebih menggali potensi diri, lebih memahami diri sendiri gitu teman-teman. Ya, di sini ada abundance. Ketika kamu bertransformasi, abundance ini datang teman-teman. Kelimpahan rezeki itu hadir. Bisa jadi pola pikir lama ya kamu ya, yang kamu terlalu banyak ketakutan, banyak kecemasan, kekhawatiran, mulai di healing teman-teman.
dengan meditasi ya, atau kamu juga bisa apa ya, masuk ke, sekarang kan udah banyak ya di YouTube juga banyak teman-teman, kalau kamu mau belajar gitu. Jadi lebih meningkatkan kemampuan kamu gitu, karena kamu punya kekuatan dalam diri kamu. Nah, kekuatan itu jadikan sumber kekuatan kamu untuk memanifestasi apapun yang kamu mau dalam kehidupan. Ya, life energy ya. Ketika kamu bertransformasi, kamu menjadi orang yang powerful gitu. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kamu sendiri gitu. Ketika kamu bertransformasi, kamu memasuki pintu gerbang keajaiban. Dan sesuatu yang hilang ya akan dimunculkan lagi gitu loh teman-teman. Bisa jadi kemarin ada apa ya, pekerjaan yang hilang atau seseorang yang hilang dalam kehidupan kamu akan diganti gitu loh teman-teman. Sesuatu yang hilang itu akan digantikan ya oleh semesta. Ketika kamu merubah ya pola pikir kamu. Pola pikir lama, pola pikir pesimis, pola pikir banyak negatif diganti dengan hal-hal yang positif. Ketika kamu banyak menarik hal-hal yang positif ya, banyak kebahagiaan, banyak keceriaan, itu adalah apa ya, ketika kamu lebih fokusnya dengan kegembiraan gitu ya, dengan keceriaan, banyak ide-ide cemerlang datang ya, banyak apa ya, dukungan akan mengelilingi kamu gitu loh. Banyak kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan, karena kamu udah menarik hal-hal yang positif dalam hidup kamu. Jadi hal-hal yang positif itu juga yang hadir dalam kehidupan kamu. Oke ya teman-teman, untuk Scorpio terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam damai, namaste, bye-bye.